saya mendapat tugas, yaitu membawakan parasit unggas, yaitu di mana yang terdiri dari cacing, kemudian protozoa, dan juga arthropoda. Tetapi karena di grup disuruh saya mengasihkan protozoa, ya saya ngasih protozoa dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya baru saya akan kasihkan cacingnya. Oke, saya mulai. Di mana untuk penyakit protozoa yang menginfeksi ayam dan sering ini saya temukan, dan kemungkinan juga mahasiswa semester ini tidak kebagian untuk meneliti parasit unggas lagi, karena untuk saat ini sudah diteliti sama kakak-kakak kelasnya, di mana untuk penyakit protozoa yang menginfeksi unggas, yaitu yang terbanyak sampai saat ini, yaitu baik untuk ayam broiler atau ayam petelur, yaitu koksidiosis. Di mana untuk penyakit koksidiosis ini itu disebabkan oleh beberapa spesies Emeria dengan patogenitas yang sangat berbeda, di mana spesies Emeria yang menginfeksi ayam yaitu adalah ada yang spesies Acerulina, Brunetti, Maxima, Mites, Mipati, Nekatre, Prekok, dan Tenela. Di mana untuk masing-masing penyakit ini dikenal dengan penyakit kandang dan penyakit yang bisa sembuh sendiri. Mengapa dikenal dengan penyakit kandang? Karena koksidiosis hanya ditularkan lewat kandang. Dia tidak bisa ditularkan lewat ospes intermediate atau vektor, nggak bisa. Dia hanya bisa ditularkan di dalam kandang. Semakin banyak populasi ayam di dalam kandang dan sudah ada infeksi, akan menyebabkan populasi ayam tersebut akan lebih banyak terancam. Di mana untuk etiologinya ini, itu Emeria, itu disebabkan Emeria, bentuknya bagaimana sih? Gitu. Untuk Emeria, di mana sporozoitnya itu berbentuk seperti pisang, di mana salah satu ujungnya runcing dan salah satunya lagi itu membulat. Itu tidak mungkin Anda temukan dalam pemeriksaan untuk diagnosis, kecuali di patologi. Yang Anda temukan pada saat pemeriksaan tinja, yaitu yang namanya ookista. Itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian unggas peka. Unggas peka yaitu umur 4 sampai 5 minggu. Mengapa umur 4 sampai 5 minggu dia paling peka? Karena maaf, ada gangguan nih anjing saya ribut. Karena koksidia ini yaitu dia akan mengalami siklus hidup yang cukup singkat, yaitu selama 6 hari. Sehingga kalau anak ayam baru lahir makan ookista yang produksi, menimbulkan gejala klinik, sehingga penyakit koksidiosis yang sangat
mengganggu atau merugikan para peternak. Perlu saya sampaikan di sini juga, pada kasus-kasus koksidiosis bukan saja disebabkan oleh koksidianya sendiri, tetapi dampak berikutnya yaitu akan sangat merugikan peternak. Karena apa? Karena pada saat kakak-kakak kelas Anda itu koas, di mana dia akan sering mengalami kecolongan. Kecolongan dalam artian begini, di mana ayamnya sudah tervaksinasi dengan jadwal yang sesuai, sudah benar, sudah divaksinasi, tetapi ayamnya akan sakit atau mengalami kegagalan vaksinasi. Salah satunya penyebabnya dari kegagalan vaksinasi adalah karena pada saat vaksinasi ayam tersebut sudah menderita koksidiosis, sehingga dalam kondisi tubuhnya tidak begitu bagus, sehingga kekebalan yang timbul itu tidak maksimal, sehingga terjadilah kegagalan vaksinasi yang menyebabkan kasus-kasus kodil, terutama karena saya membimbing kodil, itu sering mahasiswa itu terkecoh oleh infeksi koksidia. Adapun tidak patogen itu menginfeksi. Lain halnya kalau koksidia patogen kan jelas sudah klinis. Sedangkan nanti kita akan jelaskan ada koksidia yang tanpa menimbulkan gejala klinis. Sehingga tapi juga dia akan mengganggu kesehatan hewan tersebut. Dan kemudian seperti saya katakan penularannya ya penyakit ini juga dikenal dengan penyakit kandang. Saya belum menjelaskan akan sembuh sendiri, sebentar ini baru penyakit kandangnya dulu. Nanti mengapa bisa sembuh sendiri setelah siklus hidupnya saya kasih tahu. Gimana di sini? Siklus hidupnya. Di mana siklus hidup dari Emeria, di mana yang keluar bersama Peses adalah Ookista. Di mana Ookista yang belum mengalami perkembangan atau perlu mengalami perkembangan lebih lanjut, yaitu menjadi Ookista yang infektif, di mana perbedaan antara Ookista yang belum infektif dan sudah infektif di sini adalah kalau Ookista belum infektif, di dalam Ookista akan ada satu sel yang namanya sporon. Sedangkan kalau Ookista yang sudah infektif atau telah mengalami sporulasi, yaitu di mana pada setiap Ookista ditemukan 4 sporokista dan masing-masing sporokista mengandung 2 sporozoid. Itu nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena Anda sudah mengambil pada saat mengambil mata kuliah parasitologi. Silakan itu dibaca-baca lagi. Kemudian seandainya Ookista yang telah bersporulasi atau Ookista infektif ini tertelan oleh unggas bersama makanan atau minuman, karena ada enzim pencernaan, Ookista akan tercerna atau lisis sehingga keluarlah sporozoid.
Sporozoid ini, yaitu seperti saya katakan tadi, yaitu berbentuk seperti pisang, dia akan keluar kemudian menembus epitel usus. Sehingga kalau satu okista yang tertelan, berarti sudah 8 sporozoid yang masuk ke dalam epitel. Di mana dari 8 sporozoid yang masuk ke dalam epitel, masing-masing dia akan membulat, kemudian dia akan berkembang secara berlipat ganda dari 1 menjadi 12.000. Jadinya kalau 8 sporozoid berkembang semua masing-masing 12.000 kali 8, itu berapa jumlahnya. Kemudian kalau sporozoid yang berkembang secara sisogoni, yaitu berlipat ganda ini, semakin lama semakin besar, sehingga sel epitel akan pecah. Sehingga terbebaslah merozoid generasi pertama. Generasi pertama baru ini. Kemudian proses sisogoni ini berlangsung 3 kali. Artinya 12.000 kali 8 kali 12.000 kali 3. Sekianlah sel epitel yang akan rusak oleh satu ookista yang masuk. Dapat dibayangkan, ini fungsi daripada epitel, saudara harus paham lagi, yaitu salah satunya yaitu menyerap sari makanan. Artinya sekian sel itu coba dikalikan, itu sekian banyak sel yang tidak melakukan fungsinya dengan sempurna, maka tubuh walaupun diisi makanan sebaik mungkin tidak bisa diserap dengan sempurna, maka makanan yang diberikan itu mubazir, tidak ada gunanya karena tidak bisa diserap oleh tubuh. Maka itulah yang menjadi dampak utama daripada infeksi coccidia. Setelah 3 kali mengalami perkembangan di dalam epitel, kekuatan sporozoid untuk berkembang lagi akan dia bisa membelah lagi karena energi yang dimiliki itu sudah habis, sehingga dia akan berkembang secara gametogoni, yaitu membentuk gamet jantan dan gamet betina. Yaitu gamet jantan itu adalah mikrogametosit, kemudian gamet betina itu adalah makrogametosit. Baca lagi di kuliah parasitologi, karena ini mengulang. Kemudian juga perkawinan antara makro dan mikro gametosit, terbentuklah zigot. Zigot akan keluar dari epitel, kemudian ada dalam saluran pencernaan, dan dia akan takut dibunuh oleh enzim pencernaan. Makanya zigot ini akan melindungi diri dengan dinding, sehingga terbentuklah ookista. Ookista ini akan keluar dari dalam tubuh bersama feses. Begitulah siklus hidup dari Coccidia, sehingga seandainya tidak terjadi infeksi ulang, maka setelah perkawinan antara makro dan mikro gametosit itu sudah tidak ada, kalau hewannya masih hidup, dia pasti sembuh. Karena sudah tidak ada perkembangan di dalam tubuh unggasnya lagi, karena sudah keluar semuanya. Tetapi ini tidak
mungkin terjadi. Karena apa? Karena ini adalah, eee, penyakit kandang dan saat ini pemeliharaan ayam itu kebanyakan di dalam kandang. Lain halnya dengan ayam-ayam yang diliarkan, kemungkinan besar dia akan, mencari makan di tempat lain sehingga dia tidak mungkin akan terinfeksi lagi, gitu. Karena dia hidup di dalam kandang, biasanya infeksi ulang akan terjadi sehingga kejadiannya akan semakin lama semakin parah. Oke, ini ada, ilustrasi sedikit. Ini adalah beberapa dari, apa namanya, predileksi daripada Emberia. Tolong dipelajari lagi di ilmu parasitnya, sedangkan dan saya, nyatakan di sini untuk penyakit unggas karena ini, apa namanya, mengulang, untuk keilmuan daripada predileksi ini saya tidak akan keluarkan. Kemudian yang mungkin saya akan, tanyakan nanti mengenai pemahaman Anda mengenai, koksidia secara umum saja. Ini karena ilmu parasit nih, di mana kalau Emeria tenella contohnya ini adalah hidupnya di Seko. Kemudian kalau Brunetti, Sekum dan usus, halus bagian belakang. Kalau Nekatre, usus halus. Kalau Maxima, usus halus, gitu. Itu sudah lulus di, penyakit parasit. Kemudian patologi anatominya, ini yang penting, sangat penting dan sering menipu. Mungkin Anda sendiri akan tertipu nanti pada saat, kodel. Karena apa? Karena beberapa spesies daripada Emeria itu, patologi anatominya tidak sama. Di mana kalau Emeria tenella itu paling jelas Anda akan bisa diagnose di dalam kudil. Karena apa? Karena itu sekumnya itu jelas-jelas akan membesar dan ada ditemukan adanya darah. Itu sudah jelas Anda akan bisa temukan. Kemudian juga di dalam, sekumnya Anda temukan juga ada, bercak putih, yang itu menandakan ada ookista di sana. Tetapi untuk yang Emeria Patrick, ini Brengsia Dirosales, tetapi juga kadang-kadang ke sekum. Di sana akan ketemu parut. Seperti apa ya, usus yang diparut gitu. Karena di sana akan teramati bintik-bintik putih itu adalah, eee, ookista dan nekrosis, itu. Tetapi yang kurang patogen ini yang sering akan menjebak Anda sehingga pada saat diagnose awal ini Anda tidak, curiga itu diinfeksi oleh koksidia, tetapi dari hasil pemeriksaan patologi anatomi baru akan ketahuan sehingga diagnosis sementara Anda yang sebelum dilakukan pemeriksaan patologi dan setelah dilakukan pemeriksaan patologi itu tidak sinkron. Tidak sinkron ya inilah menyebabkan kegagalan Anda mendiagnose awal dan diagnose akhir, ya, dan ini sering menjebak Anda pada saat kodel. Dan mungkin jenis-jenis Emeria yang kurang patogen ini karena gejalanya atau perubahannya tidak begitu nyata, itu patogen itu kan tidak jelas gitu ya. Tetapi perkembangannya tetap di dalam usus halus, sehingga mengganggu penyerapan.
Sehingga dampaknya lagi, yang lainnya lagi, dia sering menimbulkan kegagalan vaksinasi. Sehingga kasus-kasus pada ayam broiler yang sudah divaksin lengkap, Anda tidak akan curiga bahwa itu adalah terserang oleh virus. Karena vaksinasinya sudah lengkap, itu biasanya terjadi. Tetapi kenyataannya, karena ada patogen Coccidia, dia vaksinasinya gagal, sehingga terjadilah eh, terinfeksi oleh penyakit virus, dan itu sering akan mengelirukan Anda sendiri. Oleh sebab itu, maka saya tekankan di sini, hati-hati saat ini, tidak seperti teori-teori yang dulu, karena perkembangan daripada sistem pemeliharaan sekarang akan berpengaruh juga pola penyebaran penyakit. Di sini juga hampir sama, tetapi yang aneh lagi, yang tidak patogen, yaitu perubahannya sama sekali tidak nyata. Ini berarti dia bukan, ini ingat, patogen. Pato ada kelainan. Kelainannya tidak nyata, tetapi tetap siklus hidupnya itu di dalam merusak epitelusus. Sehingga epitelususnya rusak, penyerapan makanan berkurang, teman-teman patogen lainnya seperti bakteri yang biasanya oportunistis atau tidak patogen di dalam usus, kadang-kadang menjadi patogen, gitu. Karena apa? Karena ada kelukaan pada usus, itu menyebabkan pintu masuknya pada dari mikroba, terutama bakteri itu akan terbuka lebar. Sehingga ini juga sering akan mengacaukan diagnosa nanti kalau Anda sudah memasuki lab kodil. Sekali lagi, mohon ini hal-hal yang demikian Anda perhatikan dengan lebih seksama. Gejala klinisnya bagaimana? Seperti saya katakan tadi, yaitu apa namanya, eh, koksidia berkembang pada epitelusus. Jelas, yaitu gejalanya ya karena penyerapan makanan tidak bagus. Bagaimana gejalanya? Yaitu lemah, letih, lesu, saraf itu karangin sendiri. Itu seandainya Anda tidak makan, bagaimana Anda rasakan, ya bisa aja dituliskan demikian. Kemudian juga dia tidak mau makan, tetapi dia masih bisa minum karena dia diare, kekurangan air, dehidrasi, dia masih bisa minum. Kemudian untuk yang patogen itu dia akan keluar darah. Diare berdarah itu jelas dan itu gampang Anda menemukan. Tetapi yang kurang patogen dan yang tidak patogen itu yang apa namanya, sering menimbulkan eh, kegagalan diagnosa sementara pada saat Anda mendiagnosa suatu penyakit. Kadang-kadang itu terlewatkan, tetapi ternyata dia ada di sana, gitu ya. Kemudian yang kurang patogen ya sama saja karena dia kekurangan makan, yaitu gejala umum aja, lemah, letih, lesu. Kemudian juga karena ini melukai usus sehingga timbullah mukos, lukaan pada usus. Kemudian juga
fesesnya bertitik darah, bukan bercampur darah, berbintik darah. Kemudian yang, tidak patogen seperti Emiryamitis, Mipati, Preko ini tanpa gejala yang jelas, cuma terjadi gejala umum saja. Diagnosisnya bagaimana? Yaitu karena ini gejalanya tidak khas, maka diagnosis utama adalah pemeriksaan patologi anatomi untuk menemukan bentuk-bentuk yang perkembangan koksidia di dalam epitel saluran cerna. Kemudian barulah di di diagnosis berikutnya baru pemeriksaan mikroskopis dengan melakukan pemeriksaan tinja atau kerokan usus. Kalau tinja itu untuk menemukan kista, tapi kerokan usus karena dia masih pengkerok, itu mungkin eh, stadium-stadium sebelum kista seperti mikro dan makrogamet Anda temukan, mungkin saja merozoit Anda temukan gitu ya. Karena apa? Karena sering terjadi sebelum kista itu kan seperti sudah saya tayangkan tadi, kematian pada hari ke-6, keluarnya kista itu biasanya mulai hari ke-6 setelah infeksi. Sedangkan dalam siklus hidupnya kan mengalami 3 kali perkembangan di dalam usus. Mungkin dalam perkembangan pertama tergantung pada kista yang ditelan banyak, kerusakan sel epitel ususnya banyak, matinya juga sebelum mengalami sisogoni yang pertama dan kedua. Dia sudah mati, sehingga perlulah dilakukan pengerokan usus. Pencegahannya apa? Seperti saya katakan tadi, adalah penyakit kandang. Makanya sanitasi kandang itu perlu dijaga. Kemudian kebatalan kandang juga perlu diusahakan jangan terlalu padat. Kenapa? Karena semakin padat, fesesnya semakin banyak, perebutan makanan akan semakin sering terjadi. Siapa tahu makanan jatuh ke lantai, lantainya bercampur kotoran yang mengandung kista berpopulasi, sehingga penularannya akan lebih cepat terjadi. Kemudian pengobatannya gampang, yaitu preparat sulfa. Dan derivat-derivatnya seperti sulfamerasin, sulfametasin, pirimetamin, sulfaquinoxalin, purasolidon itu kan derivat sulfa semua. Mengapa dipakai preparat sulfa? Itu ya sebagai tambahan nanti lihat lebih jauh di Parnako, di mana karena preparat sulfonabit itu rumus bangunnya persis tidak jauh berbeda dengan protein makanan, yaitu namanya PABA, para amino benzoic acid. Persis sama, nggak ada bedanya. Sehingga kalau koksidia memakan PABA, dia akan bisa berkembang membentuk asam inti, sehingga dia akan berkembang lebih lanjut secara sisogoni. Tetapi kalau sporozoit atau merozoit tadi memakan sulfa yang strukturnya sama dengan PABA, di mana kalau sulfa tidak bisa dipakai untuk membentuk asam inti, asam folat. Sehingga tidak terbentuklah inti, sedangkan ciri daripada protozoa harus ada inti dan sitoplasma. Tidak ada inti, ya artinya tidak ada protozoa, artinya
mati semuanya. Itulah, untuk lebih jelasnya silahkan baca di farmakologi. Itu mungkin yang bisa sampaikan untuk, penyakit koksidia. Mungkin ada yang masih belum dipahami karena ini, kuliahnya kuliah mengulang. Yang perlu ditanyakan bisa langsung atau ditulis lewat chat. Oke, eee, belum atau sudah paham semua, terima kasih. Saya lanjutkan ke topik bahasan berikutnya, yaitu malaria unggas. Ini juga, sudah saya kasihkan kakak kelas Anda, kalau tidak salah Thalia ini, itu malaria unggas yang ada di Bali itu ada nggak? Ternyata dari hasil penelitiannya, ini mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan, yaitu di mana ini untuk ayam buras, bukan ayam, broiler. Karena ayam broiler tidak mungkin, karena umur 40 hari itu sudah di rata-rata lah, 30 sampai 42 hari itu sudah dijual, sudah dipotong, itu tidak mungkin. Maka saya, menyuruh pada ayam-ayam, buras, bukan beras. Ternyata hasilnya itu mengejutkan. 60% ayam-ayam yang ada di Bali diambil dari, kalau tidak salah Kabupaten Tabanan, Badung, dan Gianyar, 60% itu terinfeksi oleh malaria unggas. Iya. Sehingga siapa tahu nanti Anda senang kepada IPU, eee, ini masih bisa ada kesempatan untuk diteliti, yaitu berdasarkan wilayah mungkin masih bisa. Oke, biar tidak berlanjut, kita lanjut dulu, yaitu malaria unggas disebabkan oleh Plasmodium. Di mana etiologinya ada dua, yaitu Plasmodium gallinaceum dan Plasmodium jungta nuclear. Ada dua spesies. Nggak usah terlalu banyak di apa bedanya, itu sudah dibahas pada saat, kuliah parasit. Ya, yang penting kalau ada di dalam sel darah unggas, ini sel darah unggas karena memakai inti, itu menandakan adalah darah unggas. Kemudian juga ada mamalia katanya unta itu berinti juga. Kalau unggas ya semua berinti. Di mana di dalam, di luar inti selnya itu ditemukan inti lagi yang ada sitoplasmanya, itu adalah, ingat di sini di luar inti sel itu ada parasit protozoa, itu sudah mesti adalah Plasmodium. Karena ada lagi malaria yang pada unggas yang morfologinya beda, yaitu unggas ayam peliharaan dosusek, juga ayam hutan bisa tertular. Sedangkan, sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin di sini karena sekarang banyak sekali pemeliharaan ayam dengan sistem jaring, yaitu ayamnya, eee, ada berkumpul terlalu banyak dan dipelihara di dekat air, nyamuknya banyak, ya sehingga kasus ini akan
tinggi seperti hasil penelitian kakak kelas Anda. Cara penularannya yaitu lewat nyamuk. Nyamuk dari spesies apapun itu bisa, baik Anopheles, Aedes, Kulek itu bisa sebagai vektornya. Kemudian siklus hidupnya sama seperti koksidia yang tadi, yaitu di mana kalau menurut eh, definisi dari parasit, di mana kalau parasit itu berada dalam maksudnya stadium dewasa, itu adalah hospes definitif. Sedangkan kalau parasit berada di dalam hospes yang stadiumnya belum dewasa, yaitu hospes intermedier. Jadi di sini ayam itu adalah mengandung parasit yang belum dewasa. Sehingga ayam itu adalah sebagai hospes intermedier. Sedangkan hospes definitifnya yaitu nyamuk. Karena nyamuklah di dalam tubuh nyamuk akan terjadi perkawinan antara mikro dan makro gametosit seperti saya katakan tadi. Perkawinan antara makro dan mikro di dalam tubuh nyamuk sehingga nyamuk dianggap sebagai hospes definitif. Kemudian mikro dan makro gametosit kawin, kemudian akan berkembang, terbentuklah ookinet. Pada saat ookinet ini sudah dewasa, dia akan bermigrasi ke dalam proboscis nyamuk. Dan saat nyamuk menghisap darah, maka ookinet dan sporozoid itu akan masuk ke dalam tubuh hospes intermedier, yaitu ayam. Sehingga mohon hati-hati menyebutkan di sini secara ilmu parasit, nyamuk adalah hospes definitif dan ayam adalah hospes intermedier. Kebalik, tetapi dia akan membunuh hospes intermedier. Gitu. Dia hidup di dalam darah hospes intermedier. Sehingga dia akan berkembang seperti tadi, dari satu menjadi banyak, sehingga akan terjadi beberapa kali di dalam endotel pembuluh darah. Itu dia perkembangannya dia terjadi darah endotel pembuluh darah, sehingga ya nanti gejala klinis dan perubahannya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di mana gejala klinisnya? Yaitu karena dia ada di dalam darah, jadinya ayam itu akan mengalami kepucatan. Ya. Di sini ada demam intermiten. Mengapa dia akan terjadi demam intermiten? Karena seandainya parasit sudah berada di dalam darah, dia akan menyebabkan merusakkan darah sehingga suhu tubuh tidak diatur dengan sempurna karena ada kekurangan darah, maka terjadilah demam. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa plasmodium juga akan berkembang di dalam endotel pembuluh darah. Seandainya dia berkembang di dalam endotel pembuluh darah, darahnya akan normal. Sehingga dia demamnya hilang. Di mana seandainya endotel pembuluh darah otak yang terserang, endotel itu adalah epitelnya pembuluh darah, namanya endotel. Endotel
pembuluh darah otak yang terserang, sehingga terjadi pendarahan pada otak, sehingga gejalanya adalah kelumpuhan, begitu. Artinya tidak selamanya akan terjadi, gejala, demam intermiten, kelumpuhan itu tidak selamanya. Karena seandainya itu terjadi tepat terjadi pada pembuluh darah otak, mungkin baru terjadi kelumpuhan. Eee, Gejala umumnya seperti karena fungsi darah selain mengangkut, panas, kalor, juga dia akan mengangkut sari makanan. Sari makanan tidak terangkut secara sempurna, seperti saya katakan tadi, dia jelas akan kekurangan, eee, gula darah, sehingga terjadi lemah, letih, lesu, dan segalanya. Kemudian, bagaimana kelainannya? Ginjal, hati, limpa membesar dan berwarna gelap. Tetapi sekali lagi, tidak selamanya demikian. Karena apa? Karena seandainya pada endotel ginjal dia berkembang, ginjalnya akan mengalami perkembangan. Hatinya jelas, itu artinya sudah jelas. Karena apa? Karena salah satu fungsi hati adalah destruksi daripada eritrosit. Dia mempunyai kapasitas tertentu untuk merubah, darah menjadi him dan globin. Tetapi karena darahnya seharusnya, tidak mati, sekarang sudah mati gara-gara ada plasmodium, sehingga fungsi, hati juga akan semakin berat. Dengan fungsinya semakin berat, ya akan menimbulkan pembesaran. Kemudian juga limpa. Limpa adalah organ pertahanan utama. Karena ada antigen, sekretori dan ekskretori daripada plasmodium, sehingga limpanya akan berusaha membuat antibodi dengan cepat dan banyak. Sehingga dia juga akan mengalami hiperfungsi, yaitu terjadi pembesaran. Jantung akan mengalami hidroperikardium karena darahnya banyak yang pecah, sehingga darahnya, darah itu kan terdiri dari him dan, eee, plasma dan protein kan. Karena sel darahnya berkurang, maka darah itu akan encer. Kalau sudah encer ya keluar daripada pembuluh darah, sehingga terjadilah hidroperikardium. Seperti juga sudah saya katakan tadi, seandainya itu terjadi di endotel pembuluh darah otak, maka otaknya terjadi pembendungan dan karkas animis karena dia mengalami anemia. Diagnosinya bagaimana? Pemeriksaan ulas darah tipis dan pemeriksaan sentuh organ. Kalau dia sudah gametnya sudah ada pada darah, itu bisa dilihat dengan ulas darah tipis. Tapi kalau plasmodium masih berkembang pada endotel organ, maka sediaan sentuh organ juga bisa dipakai untuk mendiagnosis penyakit malaria unggas sebab plasmodium ini. Pengobatannya sama juga, yaitu derivat sulfa seperti quinacrin, chloroquine, palmodrin, perimetamin, sulfadiazin, kinin. Ini bisa dipakai untuk pengobatan malaria unggas sebab plasmodium. Dan malaria unggas yang lainnya, seperti saya katakan tadi, yaitu kalau plasmodium ada di luar inti
daripada eritrosit, sedangkan kalau leukositosoon, leukositosoon itu akan mendesak inti, artinya intinya itu didesak ke pinggir, sedangkan parasitnya akan berkembang sehingga, seolah-olah sama dengan leukosit nanti, sehingga leukositosoon gitu. Itu sedikit perbedaan antara Plasmodium dan leukositosoon. Sedangkan cara penularannya, kalau Plasmodium ditularkan lewat nyamuk, sedangkan leukositosoon oleh lalat, yaitu Kuliculides. Itu beda yang kedua. Kemudian gejala klinisnya, karena ini ada yang asimptomatis, seperti saya katakan tadi, bahwa dari hasil penelitian kakak kelas Anda yang sudah penelitian saya bimbing saat ini, yaitu hasilnya 60%, tetapi ayamnya itu banyak yang asimptomatis, tanpa menimbulkan gejala klinis secara jelas. Tetapi karena ini darahnya sudah berkurang, sehingga cuma kelihatan depresi, anoreksia, kepucatan. Dan yang parah, tetapi saat ini belum pernah ditemukan, yaitu secara teori itu akan terjadi muntah darah dan paralise. Seperti saya katakan tadi, muntah darah itu karena dia juga akan menyerang pembuluh darah daripada proventriculus. Dia sering akan berkembang di dalam endotel pembuluh darah proventriculus. Kemudian paralisa juga karena terjadi perkembangan pada endotel pembuluh darah otak. Kelainan fasa mati. Di sini akan ada bintik pendarahan hampir di seluruh organ dan jaringan. Mengapa ada bintik darah di dalam beberapa organ dan jaringan? Di sini disebabkan karena ini adalah leukositosoon. Dia tidak hanya menyerang eritrosit, tetapi dia juga berreaksi pada leukosit. Dia akan menyerang berreaksi pada leukosit. Leukosit, seperti Anda ketahui, leukosit ya, atau makrofag itulah pada paru-paru, namanya kan sel alveoler. Dia akan berkembang pada sel leukosit, sehingga paru-parunya juga akan terjadi bintik pendarahan. Kemudian pada otak, itu kan sel leukosit pada makrofag pada otak kan mikroglia. Namanya mikroglia, dia juga akan berkembang sehingga pada beberapa jaringan juga akan terjadi pendarahan-pendarahan karena di sana ada makrofag. Sedangkan di sini yang mungkin sedikit tidak dipahami oleh adik-adik, saya akan jelaskan di sini. Dia akan ditemukan bintik pendarahan di dalam jaringan. Mengapa di dalam jaringan? Di dalam jaringan pun ada makrofag yang namanya histiosit, kan? Karena dia mengalami perkembangan pada histiosit, makrofag jaringan, sehingga dia juga akan menimbulkan jejas misalnya yang berupa titik-titik pendarahan. Gitu. Itu mungkin yang perlu dipahami. Kemudian juga diagnosisnya bagaimana? Sama.
hapus darah tipis, darah sentuh organ, kemudian, perubahan pasca matinya juga sedikit, bisa mengarahkan diagnosis. Diagnosis banding nggak usah, nanti terlalu ruwet nanti. Pengobatan ya sama, Betamin, sulfadiazid, sulfametacin ya sama aja. Sorry, infeksi sekutu sekarang aja. Sebelum lanjut mungkin masih ada yang perlu, belum dipahami atau kita perlu diskusikan? Dok, izin bertanya, Dok. Iya, silahkan. Iya, takutnya tadi saya agak sedikit kelewat di bagian malaria unggas. Itu kan berarti intinya pendarahan itu adanya di makrofagnya kan ya, Dok? Iya, untuk leukositozoon. Leukositozoon itu berkembang selain pada sel darah merah, juga dia berkembang pada leukosit. Itu. Leukosit itu kan ada limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, basosit, kan itu semuanya adalah sel-sel, pertahanan tubuh yang bisa memfagositosis, makanya disebut makrofag gitu loh. Oke, Dok, baik, terima kasih. Ayo, ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Saya lanjut ke investasi kutu. Dan ini pun sudah saya kasihkan ke kakak kelas Anda untuk diteliti. Mungkin sudah tertutup kemungkinan untuk Anda diteliti lagi. Eh, Yaitu di mana kutu pada unggas, yaitu disebabkan oleh Gonidase galine, Gonidase gigas, Lepidus camodes, Menakatus rapinus, Menopon galine, ini semuanya ada dan teridentifikasi ada di Bali, terutama pada, apa ya, ayam buras. Saya belum pernah melakukan penelitian pada ayam broiler, karena ayam broiler umurnya singkat sekali, mungkin nggak ada, mungkin saja siapa tahu nanti, eee, adik-adik pingin coba lihat dulu gitu. Tapi ya untuk ayam, eee, buras umur 5 sampai 6 bulan, ini semuanya sudah ditemukan. Dia tinggal ujian ya. Kemudian cara penularannya yaitu secara kontak langsung. Seperti saya katakan, karena sekarang sistem pemeliharaan itu banyak yang karena lahan sudah tidak ada untuk melepas ayam, dia memakai sistem jaring. Ayamnya ditaruh di dalam lokasi tertentu dan dibatasi oleh jaring, sehingga ayamnya berdesak-desakan. Apalagi, menurut, kakak kelas Anda yang saya ajak penelitian eee, itu ayamnya biasanya itu apa namanya, dipelihara oleh orang yang diperuntukkan untuk jual beli. Sehingga kalau ada yang membeli, dijual, kalau dia dapat membeli lagi, sehingga bertukar-tukar gitu. Sehingga itu yang mungkin menyebabkan investasinya, cukup berat dan, jenis kutunya yang ditemukan juga kesemuanya, kelima-limanya ini ditemukan. Kemudian gejala klinisnya bagaimana? Eee, karena apa? Karena kutu, walaupun kutu pada ayam ini adalah kutu penggigit, bukan penghisap, karena dia akan menggigit bulu. Bulu keratin itu kan protein juga, sehingga unggas itu menjadi tidak tenang, nafsu makan menurun dan, tidur tidak nyenyak, terjadilah kelumah umum. Karena juga, beberapa spesies kutu, penggigit itu akan apa namanya, menggosok-gosok
memasukkan tubuhnya ke dalam tubuh ayam, sehingga akan timbul alergi atau kegatalan, kemudian, ayam akan merasa gatal dan mematuk atau menggaruk kulit yang, gatal sehingga timbul kelukaan, dan ini mempermudah juga akan masuknya mikroorganisme atau patogen lainnya, gitu. Diagnosisnya ini gampang sekali. Karena apa? Karena dengan melihat telur, nimpa atau kutu dewasanya itu sangat gampang dengan tanpa menggunakan, eee, kaca pembesar pun sudah bisa dilihat gampang. Pengobatannya bagaimana? Dengan insektisida, jelas. Karena ini insekta ya insektisida, yaitu sebagai dulu itu tengerannya ayam itu dicat dengan nikotin, dengan nikotin ini maksudnya, eee, air tembakau gitu. Kemudian di dalam kandang dikasih pasir yang, pasirnya setelah diisi sodium klorida. Kemudian juga bisa dipakai karbamid, kumapos, heksakloropen, lindan, melation itu semprotkan juga gampang itu insektisida. Tolong dilihat, pengobatan insektisida pada Fatmako. Kemudian juga ada, ini, sering ditemukan dan sudah juga diteliti oleh, kakak kelasnya, di bawah bimbingan saya dan Pak Dwi, yaitu di mana hampir pada semua, dia bilang karena, hasilnya belum, bimbingan, yaitu hampir, boleh saya katakan hampir semua ayam buras itu di dalam, bulunya itu ditemukan adanya tungau. Yaitu di mana kalau tungaunya itu berada di dalam kaki, itu penyakitnya kaki kapur yang disebabkan oleh Carbamide mutan, itu pada kaki. Kalau Carbamide gallinae itu ditemukan pada, eee, bulu halus, pangkal bulu, sayap atau punggung, kepala dan leher. Dan kalau pada Carbamide pilae itu akan menginfeksi telapak kaki atau pangkal paruh. Maaf, itu bukan pangkal paruh dah, pangkal paruh daripada unggas. Itu yang ditemukan saat ini. Kemudian patogenesenya bagaimana? Tungau akan membawa terowongan pada tempat predileksinya, kemudian dia akan menghisap darah sehingga terjadi peradangan. Peradangan yang disertai dengan keluarnya adanya eksudat. Di mana kalau eksudat itu mengering, maka terbentuklah yang menyerupai kapur, itu bukan kapur, itu eksudat mengering itu. Sehingga penyakit ini dikenal dengan penyakit kaki kapur. Gitu. Gejala klinisnya bagaimana? Karena ingat, itu adalah semua arthropoda itu adalah menyebabkan adanya alergi, sehingga gejala klinisnya adalah kegatalan, kemudian terbentuk kropeng dan berkapur pada kaki, pada telapak kaki, pada pangkal bulu, dan seterusnya. Diagnosisnya itu gampang, itu pemeriksaan kerokan kaki kapurnya atau kapurnya di tempat predileksinya, kemudian diobati dengan larutan sulfur juga boleh, sodium klorida juga boleh, komapos, karbamid, dan seterusnya. Dan sekarang juga banyak obat-obat, tetapi maaf, karena daftar obat Indonesia saya belum bisa beli,
karena sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa obat-obat insektisida yang ada di pasaran saat ini apa saja. Maaf aja, siapa tahu adik-adik sekalian itu, sering, ke pet shop atau ke supermarket itu, tolong dilihat, itu insektisida apa saja yang tersedia saat ini. Karena secara buku itu doi daftar obat Indonesia itu belum saya dapatkan. Karena mungkin ini kan setelah Covid itu saya nggak dapat buku yang baru gitu ya. Sebelumnya saya beberapa punya, tapi setelah, Covid ini saya nggak punya buku doi yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada yang masih perlu kita diskusikan, silahkan saya tunggu. Tidak ada, karena tidak ada juga tidak ada. Sekali lagi, eee, terima kasih. Eee, tapi sebelumnya, terutama ini kalian saya minta maaf, kemarin, karena saya tidak, tahu perubahan jadwal ini karena ya bagaimana gitu, kok saya ditugaskan pagi hari kok diminta malam hari. Maunya saya biar tidak saya menyalahi, tugas dari koordinator karena saya takutnya nanti dilaporin ke dekan gitu, karena dia perpanjangan tangan dekan gitu. Ternyata maaf aja, ternyata setelah malam itu koordinator bilang bahwa memang, eee, jadwal kuliah itu diatur oleh oleh, mahasiswa itu, maaf ya, maaf untuk semuanya itu. Mungkin, pesan saya untuk minggu depan, saya kan lagi sekali lagi mohon juga diinformasikan, kapan siapnya dan jam berapa gitu loh, biar nggak kacau seperti kemarin itu. Karena saya terus terang nggak baru tahu kemarin gitu, nggak pernah dikasih tahu oleh koordinator.